시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니? 시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니? 이제야 사랑을 할 것 같아. Ready or not 가는 거야 너를 믿어. Soldiers knocking doors down. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan bisnis pupuk dan juga non-pupuk pada PT Pupuk Indonesia pada tahun 2020. Nah, di sini ada beberapa topik, yaitu dimulai dari tentang PT Pupuk Indonesia, performa penjualan pupuk dan juga non-pupuk pada tahun 2020, dan juga rencana penjualan pada 2021. Yang dimulai dari tentang PT Pupuk Indonesia. PT Pupuk Indonesia adalah perusahaan milik negara terkemuka di industri pupuk. Perusahaan ini telah memainkan peran penting dalam bidang pertanian dan juga ketahanan pangan nasional selama lebih dari 65 tahun. Perusahaan ini berkomitmen untuk berinovasi, berkelanjutan, dan berkontribusi pada kemakmuran bangsa. Nah, di sini ada performa penjualan pupuk pada tahun 2020 yang dimulai dari data penjualan. Total penjualan produk pupuk PT Pupuk Indonesia sepanjang semester 1 2020 mencapai 7.151.040 ton dengan pertumbuhan 12,5% dibanding periode sama tahun sebelumnya. Penjualan produk pupuk tersebut terdiri atas pupuk Public Service Obligation atau biasa disebut dengan PSO sebesar 4.762.673 ton dan pupuk non-PSO sebesar 2.388.367 ton, naik sebesar 31,7% dibanding periode sama tahun sebelumnya yang hanya sebesar 1.629.215 ton. Selanjutnya ada tren penjualan. PT Pupuk Indonesia mencatat produksi tertinggi dalam sejarah industri pupuk Indonesia pada tahun 2020 dengan total produksi sebesar 12,25 juta ton, melebihi target produksi tahunan sebesar 10,47 juta ton. Produksi tersebut terdiri atas 7.983.042 ton urea, 3.014.077 ton NPK, yang dimana itu termasuk nitrogen, fosfor, dan juga kalium. 451.972 ton SP36, 795.930 ton Zualfer amoniak, dan juga 9.655 ton Zualvel kalium. Nah, di sini ada performa penjualan non-pupuk pada tahun 2020. Nah, di sini ada data penjualannya. Data penjualan non-subsidi pupuk PT Pupuk Indonesia pada tahun 2020 sebagai berikut. Non-subsidi pupuk sebesar 4,11 juta ton, non-fertilizer produk sebanyak 1,45 juta ton, dan juga penjualan trading fertilizer sebanyak 49.163 ton. Tren penjualannya yaitu tren penjualan pupuk menunjukkan peningkatan yang signifikan sepanjang tahun 2020. Total volume penjualan produk non-pupuk mencapai 970.997.000 ton pada tahun 2020. Jenis-jenis produk non-pupuk yang dijual meliputi amoniak, asam sulfat, dan juga produk lainnya dengan total penjualan mencapai 7,12 juta ton. Perusahaan mencatat penjualan dari sektor non-pupuk sebesar 510.381 ton, yang meningkat sedikit dibandingkan dengan pencapaian periode yang sama pada tahun sebelumnya sebanyak 504.882 ton. Nah, di sini dilanjut dari rencana penjualan pupuk pada tahun 2021, yaitu menurut laporan pada tahun 2021, PT Pupuk Indonesia atau Persero berhasil mencapai volume penjualan sebanyak 3,3 juta ton pupuk. Selain itu, perusahaan juga berhasil mendistribusikan 1,93 juta ton
pupuk subsidi hingga bulan Maret 2021. Total produksi semua jenis pupuk dalam 3 bulan pertama tahun 2021 mencapai 4,93 juta ton, atau sekitar 10% dari target yang ditetapkan dalam rencana bisnis perusahaan. Rencana penjualan non-pupuk pada tahun 2021. Target penjualan berdasarkan hasil pencarian PT Pupuk Indonesia atau Persero mencapai pencapaian kinerja tahun 2021 yang melampaui target, termasuk dalam penjualan non-pupuk. Volume penjualan non-pupuk pada tahun 2021 mencapai 4,99 juta ton yang mencakup amoniak, asam sulfat, asam fosfat, dan juga produk lainnya. Selain itu, penjualan non-pupuk juga mencakup sektor retail, baik melalui retail manajemen maupun program makmur. Peningkatan kinerja penjualan non-pupuk ini sebagian besar disebabkan oleh transformasi bisnis perusahaan dari sebelumnya production centric menjadi customer centric, serta program penjualan sektor retail. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Performa penjualan tahun 2020 produksi tertinggi PT Pupuk Indonesia atau Persero mencapai produksi tertinggi dalam sejarah industri pupuk Indonesia dengan total produksi mencapai 12,25 juta ton pada tahun 2020, melampaui target produksi tahunan. Penjualan PT Pupuk Indonesia berhasil mencatat penjualan pupuk bersubsidi sebesar 7,41 juta ton, pupuk non-subsidi sebesar 4,11 juta ton, produk non-pupuk sebesar 1,45 juta ton, dan penjualan perdagangan pupuk sebesar 49.163 ton. Ada pendapatan dan juga laba. PT Pupuk Indonesia berhasil mencatat pendapatan sebesar 103,86 triliun atau 134,99% dari target RKAP 2022 dan laba bersih sebesar 5,13 triliun pada tahun 2022. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan dalam data dan juga analisis saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.